Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning, pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Anda seperti biasa pagi hari ini, siapkan hati Anda, buka hati, karena kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Saya percaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, doa kami Anda semua akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman yang kita akan belajar sama-sama. Dan yang paling penting, kita semua akan terus menjadi dewasa di dalam Kristus. Let's we pray. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami diberikan hikmat, anugerah, sehingga kami bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah pagi hari ini dalam program Amin ini, setiap kami boleh bukakan hati kami buka hati kami untuk Engkau dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa revelation from heaven, wisdom from you Lord, turun atas hamba-Mu, atas kami semua, supaya kami bukan cuma belajar, tapi kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami diberikan hikmat yang daripada Allah, hikmat yang benar, untuk kami mengetahui kebenaran-Mu, dan kami diberikan hikmat yang benar ini untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar setiap perkataan yang hamba sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan, dengan hikmat yang benar yang daripada Engkau. Kami juga berdoa Roh Kudus, urapi semuanya, baik kami yang mendengar, dimanapun kami berada, hati kami terbuka untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kami juga berdoa para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. God bless you. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini I'm so glad to be here again bersama-sama dengan Anda. Dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda semua tetap ada dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan Roh Kudus memberikan Anda kekuatan dan kesehatan. Pagi hari ini saudara, dalam program Amin hari ini, saya mau menyampaikan sebuah pengajaran dengan sebuah judul, yaitu hikmat yang benar saudara. Nah saudara, kalau kita bicara mengenai hikmat yang benar, artinya ada hikmat yang kurang benar. Saya nggak ngomong hikmat yang salah, tapi kita mau belajar sama-sama bahwa ketika ada hikmat yang benar, artinya pasti ada hikmat yang kurang benar saudara. Nah saudara, kalau saya mau ngajak Anda untuk kita belajar sama-sama, sebenarnya setiap kita seringkali menganggap bahwa hikmat, tetapi kita harus mengetahui dan belajar sama-sama, ternyata ada hikmat yang benar, ternyata ada hikmat yang salah saudara. Nah sebelum kita belajar tentang itu semua, saya mengajak Anda untuk kita belajar pertama, what is definition, apa sih pengertiannya, supaya sekali lagi kita bisa tahu apa itu hikmat yang benar, apa itu yang tidak benar atau kurang tepat saudara. Nah yang pertama, yuk kita belajar sama-sama what is definition daripada hikmat. Hikmat itu adalah kebijakan, kearifan, kesaktian, kekuatan gaib saudara. Kalau Anda baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi ketika Anda membaca beberapa kamus, dan saya menyimpulkan salah satunya adalah menurut Cambridge Dictionary, dikatakan the ability to use your knowledge, sebuah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan Anda, and experience to make good decision and judgment. Lalu membuat itu menjadi sebuah pengalaman untuk membuat sebuah keputusan yang baik, judgment yang baik saudara. Lalu kalau Anda baca menurut dictionary.com, dikatakan the quality or state of being wise. Nah saudara, ketika Anda baca ini semuanya saudara, saya percaya bahwa ini penting sekali. Artinya saudara, hikmat itu adalah sebuah kemampuan, the ability to use, untuk menggunakan pengetahuan Anda, dan to experience to make a good decision, dan membuat sebuah pengalaman yang memutuskan sesuatu hal yang baik saudara, sesuatu hal yang sangat tepat saudara. That is wisdom saudara. Nah kalau Anda pelajari dari pengertian tersebut, kita mengerti bahwa hikmat itu berbeda dengan pengetahuan saudara. Orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat saudara. Karena banyak sekali saya menemukan orang berpengetahuan tapi apa yang mereka putuskan gak berhikmat saudara. Tetapi orang yang berhikmat seharusnya dia berpengetahuan kan saudara. Karena hikmat adalah kemampuan, kalau kita pelajari tadi, the ability to use your knowledge. Jadi saudara,
Saya yakin bahwa orang berhikmat seharusnya dia punya pengetahuan. Karena orang berhikmat adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan benar, saudara. Nah, dengan cara yang tepat, dengan kata lain, orang yang bijaksana itu artinya secara pengertian dunia, pengertian dasar, hikmat itu seperti itu. Orang itu adalah orang yang bijaksana, dengan kata lain, saudara. Jadi dia bukan cuma orang yang punya pengetahuan, tapi dia menggunakan pengetahuannya dengan sangat bijak, saudara. Bahkan dia memiliki sebuah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang ada dengan sangat bijak dalam setiap pengambilan keputusan, saudara. Nah, namun kita mengerti bahwa hikmat dunia itu berbeda dengan hikmat Tuhan. Nah, dari sebab itu hari ini kita mau belajar sama-sama mengenai hal tersebut. Karena jika Tuhan berkata hikmat yang benar, artinya ada juga hikmat yang salah. Saya tidak menghakimi, tapi ketika Roh Kudus memberikan insight di hati saya mengenai tema untuk Amin pagi hari ini, yaitu hikmat yang benar, saya menyimpulkan bahwa hikmat yang benar pasti dari Tuhan, dan artinya ada hikmat yang salah. Yuk kita belajar sama-sama. Kalau saya sebut hikmat palsu, yaitu hikmat yang salah. Yakobus 3 ayat 14-15 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu menegakkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran itu. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan, saudara. Pertama, hikmat yang salah adalah hikmat yang jelas berasal dari dunia, dari hawa nafsu manusia, bahkan dikatakan berasal dari setan, saudara. Contohnya apa sih? Kita bisa lihat di ayat tadi, iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Hikmat ini adalah hikmat yang sebenarnya sangat berbahaya, saudara. Dan seringkali tidak disadari, orang Kristen pun mengaku bahkan melakukan sesuatu yang berkata bahwa hikmat dan merasa itu semua hikmatnya dari Tuhan, padahal sebenarnya mereka sedang menggunakan hikmat dunia, hawa nafsu, dan lebih parah lagi dikatakan hikmat dari setan, saudara. Nah, seringkali kalau kita nggak hati-hati, even we are as a Christian, saudara, kita mengatasnamakan hikmat Tuhan, mengatasnamakan itu kebenaran, padahal isinya adalah mementingkan keinginan kita, kesenangan kita, kepentingan kelompok kita, dan kita memegahkan diri seolah-olah semua yang kita katakan ini hikmat Tuhan, membuat kita ini jadi seolah-olah sombong, merasa paling benar, dan bahkan berdusta melawan kebenaran. Berapa banyak saudara yang percaya tidak ada bohong yang baik, saudara. Bohong is bohong, and bohong itu dosa, saudara. Bahkan kalau kita mau jujur ngomong, Alkitab mencatat bapak daripada pembohong adalah setan, saudara. Artinya seringkali kita berbohong dan kita mengatasnamakan kebenaran dan kita mengatasnamakan hikmat. Dan inilah yang disebut hikmat palsu, saudara. Di mana kita merasa bahwa ini hikmat dari Tuhan. Kita harus cerdik seperti ular. Dan seringkali kita mengkutip ayat-ayat tertentu, lalu kita mengatakan this is from the Lord. Ini hikmat, ini wisdom, ini Tuhan. Ini padahal saudara dibalik semua itu hanya untuk mementingkan kepentingan kita, kepentingan golongan kita, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Saudara, as a pastor, as a leader, semua hamba-hamba Tuhan, the servant of God, saya berdoa supaya kita tetap terus menjaga integritas. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Tidak ada hikmat yang menutupi kebohongan, tidak ada hikmat yang berdusta melawan kebenaran. Saudara percayalah, satu kebohongan untuk ditutupi membutuhkan kebohongan yang lain. Contoh misalnya Anda ditanya, udah makan belum? Anda bohong nih, padahal Anda belum. Anda ngomong sudah, lalu ditanya makan apa? Anda bingung jawabnya. Kenapa? Karena Anda sudah berbohong. Lalu Anda akan ngomong lagi, makan ini, lalu di mana, dan semuanya, dan banyak. Sama halnya dengan banyak sekali keputusan-keputusan yang kita ambil. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan kita nggak boleh kompromi. Alkitab mengajarkan kita kalau iya katakan iya, tidak katakan enggak. Jangan kita mengataskan nama kebenaran, berdusta, bahkan mengatakan hikmat.
Kita harus berhikmat. Saya tahu, tapi saudara tahu ada hikmat yang palsu, ada hikmat yang salah, ada hikmat yang gak benar. Hikmat dunia bisa belajar dari banyak macam, saudara. Dari filsafat, dari yang lain dan sebagainya. Contohnya saudara, saudara, balas dendam yang terbaik adalah kita dengan menjadikan diri kita lebih baik, dan kita akan mempermalukan mereka yang ngomongi kita. Saudara, kesannya bahwa itu baik, menjadi sebuah motivasi, dan itu hikmat. Tapi saya mau katakan itu hikmat yang kurang tepat. Karena Alkitab gak pernah mengajarkan kita untuk balas dendam, saudara. Alkitab mengajarkan kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena ketika saudara balas dendam, dengan Anda menjadikan dirimu lebih baik, lebih sukses, lebih hebat dari dia, dan Anda menunjukkan kepada dia. Bukankah itu kembali kepada ayat tadi, yaitu kita mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, supaya nanti orang lihat, orang nyesel ngomongi kita, ternyata kita lebih benar, kita berhasil. Bukankah itu adalah hikmat yang berasal dari dunia? Karena Yesus gak mengajarkan itu, saudara. Yesus mengajarkan kita gak apa-apa kita dilukai, kita balas dengan kebaikan. Gak apa-apa kalau orang salah mengerti kita, kita gak perlu sampai membuktikan kebenaran, karena kebenaran akan muncul seperti fajar. Saudara, seringkali kita memakai istilah hikmat, padahal dibalik semuanya, karena kita mementingkan diri kita sendiri, kita mau memegahkan diri. Ini ciri-ciri yang dari firman Tuhan Yakobus tadi, bahwa itu bukan hikmat daripada Tuhan. Dikatakan sekali lagi, itu hikmat bukanlah yang datang dari atas. Kenapa saudara? Karena isinya kamu cuman menaruh perasaan iri, mentinggi diri sendiri, dan dikatakan memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran. Jadi kalau Anda berdusta melawan kebenaran, itu bukan hikmat dari atas. Kalau Anda masih ada untuk mementingkan diri sendiri, itu bukan hikmat dari atas. Kalau Anda memegahkan diri, ujung-ujungnya mau balas dendam, sakit hati, buktiin supaya orang malu ngomongi kita, supaya nanti mereka malu sendiri karena lihat kita jauh lebih berhasil, benar. Itu bukan hikmat yang datang dari atas. Yesus tidak pernah mempermalukan orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, gak gampang saudara, tapi saya berdoa kita belajar sama-sama apa itu hikmat yang benar dan hikmat yang palsu. Lalu dikatakan gini saudara, ada juga kita ngomong gini, pokoknya aku memaafkan, aku ampuni, aku maafkan dia, tapi aku gak bisa melupakan apa yang dia sakiti dan sebagainya. Nah saudara, hal-hal seperti inilah yang kita gak boleh saudara. Kalau kita mengampuni, memaafkan, artinya kita melupakan apapun yang orang sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Dan kalau dia melakukannya lagi, itu adalah kesalahan pertama yang dia lakukan dalam hidup kita. Memang gak gampang, karena kita sering mendengar balas dendam yang baik itu positif, supaya kita justru karena kita dihina orang, kita disakiti orang, lalu kita buktikan buat mereka. Itu benar sih, tapi itu hikmat dari dunia. Hikmat dari Tuhan bukan seperti itu saudara. Dan saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Lalu gimana hikmat yang benar? Hikmat yang benar saudara, 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan gini, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah, catat baik-baik, ini yang hikmat dari atas. Pertama, murni saudara. Hikmat yang dari atas murni. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari dua ayat ini di atas, satu hal yang pasti, hikmat yang benar adalah hikmat yang bukan berasal dari dunia. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa hikmat yang berasal dari dunia adalah kebodohan bagi Allah. Bahkan Tuhan menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan juga Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Dan Alkitab mencatat semuanya sia-sia. Jadi hikmat yang benar adalah hikmat yang datang dari atas. Atau dengan kata lain, hikmat yang berasal dari Tuhan, berasal dari kerajaan sorga, yang juga bisa dianggap terbalik bagi dunia, yaitu hikmat Tuhan seringkali dianggap sebagai kebodohan bagi dunia. Tetapi ada karakteristik hikmat
yang benar yang kita bisa lihat dari perkataan Yakobus di ayat-ayat tersebut. Yang pertama, ciri hikmat yang benar. Yang pertama adalah murni, saudara. Saudara, murni menjadi sebuah syarat utama dari hikmat yang benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, jika benar murni adanya dari Tuhan, maka saudara tidak akan ada terbersit sedikit pun mengenai kepentingan pribadi. Dan semua akan mengarah kepada kepentingan kerajaan Allah, saudara. Saudara, banyak sekali orang mengatakan, this is wisdom. Tapi kita introspeksi, apakah hikmat ini murni? Apakah tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan, memegahkan diri, kesombongan dan sebagainya? Karena saya percaya hikmat yang daripada Allah, hikmat yang benar, hikmat yang dari sorga adalah karakteristiknya yang pertama murni. Tidak ada motivasi yang mementingkan diri sendiri, membanggakan, menyombongkan diri, apalagi yang lainnya, saudara. Tapi saya percaya ini harus menjadi sebuah karakteristik. Ketika Anda mengaku bahwa ini adalah hikmat yang benar, apakah di dalamnya ada kemurnian? Coba cek dalam kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan dengan alasan hikmat, wisdom from the Lord, memiliki sebuah tujuan pribadi bagi kita, bagi kelompok kita, atau semata-mata hanya melakukan karena ketaatan kita sama Tuhan, dan hanya karena kita menuruti perintahnya, dan apa yang harus kita lakukan, semuanya benar-benar kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau Anda meng-cross check semua yang Anda katakan hikmat, semua sikap, semua tindakan, semua keputusan yang Anda ambil tanpa, saudara, motivasi yang lain kecuali untuk kemuliaan Tuhan dan untuk ketaatan Anda. Anda tidak melakukannya untuk membuat diri Anda ditinggikan dan sebagainya. Itu hikmat yang benar, saudara. Kemurnian sama dengan tidak akan melihat sebuah hasil, saudara. Karena tujuannya jelas, karena hanya mau taat. Hasil akan bergantung pada Tuhan, dan kita tidak akan menuntut hasil. Salah satu karakteristik atau cirinya, saudara, ketika Anda membuat sebuah keputusan dan Anda mengambil dan mengatakannya bahwa itu adalah hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan, saya percaya Anda nggak lihat result, karena Anda tahu bahwa Anda lakukan karena murni untuk taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Bukan karena Anda berkata bahwa hikmat ini nanti akan menghasilkan ini dan semuanya. Nah, tidak salah sih kalau kita punya expectation. Tapi saudara, dikatakan sekali lagi hikmat yang murni. Itu hikmat dari Tuhan. Ketika kita make a decision, ketika kita membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan, dan kita mengatasnamakan hikmat, kita bisa cek apakah ini murni untuk kerajaan Allah atau untuk kepentingan kita. Kalau memang ini untuk kerajaan Allah, tidak ada tersirat untuk kepentingan, kesombongan, dan itu adalah hikmat yang benar, saudara. Ini syarat ini karakteristik yang pertama kalau kita pelajari. Tapi sebaliknya karakteristik yang tadi, kalau hikmat yang tidak benar atau dari dunia, ada iri hati, memegahkan diri, dan berdusta dalam kebenaran, berdusta dan mengatasnamakan kebenaran tapi dusta. Tetapi hikmat yang benar adalah hikmat yang murni. Yang kedua dikatakan karakteristiknya adalah pendamai, saudara. Pendamai artinya semuanya akan mendatangkan damai sejahtera, bukan justru buat onar atau buat permasalahan. Seringkali orang mengatasnamakan hikmat, lalu dia mengatakan this is a wisdom from the Lord. Tapi kita akan lihat efeknya, saudara. Yang saya yakin, saudara, hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan akan membuat shalom. Semua orang yang mendengar akan merasa shalom, damai sejahtera. Bahkan orang yang melakukannya sehingga semuanya akan terjadi tertib, semuanya akan sejahtera, tidak menjadi masalah yang baru lagi. Saya percaya ketika Tuhan menyelesaikan hikmat, tidak mungkin terjadi masalah. Saudara, saya yakin sekali hikmat yang dari Tuhan pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan peaceful, cinta damai, suka berdamai, atau damai dengan sesama, saudara. Saya percaya ketika orang sedang ribut, orang sedang bertengkar, tiba-tiba Anda mendapatkan hikmat dari atas, hikmat dari sorga, bukan malah membuat orang makin bertengkar, tapi membuat orang berdamai. Karena saya percaya hikmat yang benar ada karakteristik yang kedua, yaitu pendamai, membawa shalom. Bukankah Yesus Raja Damai? Dan saya percaya kehadirannya, kehadiran hikmatnya akan membawa damai bagi orang-orang yang menerimanya. Berapa banyak orang yang seringkali berkata melakukan ini itu sesuatu dengan embel-embel mengatasnamakan hikmat Tuhan, bahkan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan dikutip cerdik seperti ular,
tapi justru menciptakan masalah yang baru bagi orang lain, tapi hanya menguntungkan dirinya sendiri, golongannya sendiri, tapi merugikan banyak orang, saudara. Buat saya itu bukan hikmat daripada Tuhan. Itu bukan hikmat yang benar. Hikmat yang benar adalah murni, tidak ada untuk membanggakan, menyombongkan diri, tidak ada untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Hikmat yang benar adalah pendamai, tidak akan membawa kegaduhan, tapi hikmat yang benar dari Tuhan akan membawa peaceful bagi setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya. Yang ketiga dikatakan peramah, saudara. Hikmat yang benar sifatnya peramah. Peramah apa artinya? Bertabiat ramah. Dan dalam hal ini sebagai manusia yang berdosa, kita memang tidak akan luput sih dari kesalahan. Menjadi seorang peramah di sini berarti dengan lemah lembut mengarahkan orang lain ke jalan yang benar, tanpa membuat mereka merasa dihakimi, tanpa membuat mereka merasa mereka itu sangat berdosa, sangat nggak layak. Seorang peramah memikirkan hal-hal yang baik dari orang lain dan tidak suka ungkit-ungkit kesalahan orang lain, tidak kesannya menghakimi, menjerumuskan atau menjatuhkan orang, merendahkan orang. Saya percaya hikmat yang Tuhan kasih buat Anda untuk menolong orang lain tidak pernah akan menjudge mereka sampai membuat mereka rendah-rendah sekali, sampai akhirnya mereka minder sekali dengan Anda. Tapi karena saya percaya bahwa hikmat dari atas, ketika orang sedang mengalami pergumulan, orang sedang jatuh, ada di titik nol, lalu Anda menolong mereka dan Tuhan memberikan hikmat buat Anda, saya percaya hikmat itu justru akan menolong mereka. Dan hikmat itu ramah membuat mereka sadar, bukan karena Anda menghakimi atau menjatuhkan mereka, tapi membuat mereka tiba-tiba tersadar dengan keramah tamahan Anda, dengan kelemah lembutan yang daripada Anda. Melalui hikmat yang Anda berikan, mereka akan tersadar, mereka akan berubah, dan mereka akan bertobat, saudara. Nah, seringkali orang yang mengakunya berhikmat bisa dengan sombong menyampaikan sesuatu seolah-olah dia yang paling benar, yang lain salah. Padahal justru itu adalah hal yang berbanding terbalik dari hikmat yang di atas. Karena hikmat yang salah tadi, saudara, bahkan dikatakan hikmat yang palsu, yang berasal dari dunia, bahkan setan. Dan ketika disampaikan dengan penuh kesombongan untuk memegahkan diri. Sebaliknya hikmat dari atas dengan segala kerendahan hati, dengan ramah, dengan lemah lembut disampaikan. Sehingga semua orang yang mendengar justru membuat orang akan sadar dan berbalik kepada Allah. Saya berdoa, saudara, supaya ketika Anda berkata bahwa hikmat dari Tuhan ada karakteristik murni, peaceful, pendamai, saudara, dan juga peramah, saudara. Lalu yang berikutnya dikatakan ciri hikmat yang benar adalah penurut, saudara. Kalau Anda baca dalam Living Translation, dikatakan it's a low discussion and is willing to yield to other. Nah, saudara, ini menunjukkan keterbukaan selain Anda menyampaikan hikmat kepada orang, tapi juga keterbukaan untuk mendengarkan orang lain dan kesediaan untuk mengikuti apa yang sesuai akal sehat dan prinsip-prinsip Alkitab, saudara. Nah, ini meliputi sikap yang kembali lagi rendah hati untuk berubah apabila memang terbukti salah. Seorang penurut memiliki hati yang terbuka dan mau diajar. Banyak kali, saudara, orang merasa berhikmat tapi tidak mau diarahkan lagi. Bahkan seringkali tidak bisa diarahkan karena mereka sudah merasa sudah paling ngerti, sudah mengetahui paling banyak. Dan ini sangat berbahaya karena seseorang bisa dengan semena-mena, saudara, sekali lagi mengatasnamakan hikmat Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Saya percaya hikmat dari Tuhan juga membuat karakteristik orang tersebut, saudara, menjadi orang yang penurut, saudara. Dia bukan cuma mau memberikan nasihat, dia bukan cuma mau memberikan hikmat kepada orang, tapi dia sendiri juga mau untuk terbuka dengan rendah hati, mendengarkan nasihat dan arahan dari orang lain, saudara. Dan ini adalah hikmat yang benar, saudara. Lalu hikmat yang benar adalah hikmat yang penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, saudara. Nah, yang dimaksud di sini bukan sekedar merasa kasihan dan bersimpati, melainkan belas kasihan yang dinyatakan dalam sebuah tindakan seperti Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mendaftarkan buah-buah roh sebagai berikut: ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan setiap karakteristik ini
melibatkan sebuah action atau tindakan. Jadi saya percaya hikmat yang benar selalu disertai dengan tindakan. It's not just NATO, no action, talk only, saudara. Tapi saya berdoa supaya setiap kita memiliki hikmat yang benar, is not just talk only, tapi kita ada action, saudara. Ada action yang nyata. Hikmat yang benar selalu disertai dengan tindakan. Tidak hanya cuman pertimbangan teori, namun disertai dengan belas kasih dan buah-buah yang baik. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Lalu yang berikutnya, hikmat yang benar tidak memihak, saudara. This is the Bible say, tidak memihak artinya tidak pandang bulu. Dalam hubungan kita dengan orang di sekitar, kita harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan orang. Baik itu orang yang punya latar belakang yang lebih baik ekonomi atau yang kurang. Atau mungkin orang yang lebih terpandang atau kurang terpandang. Orang yang kaya atau kurang kaya dan sebagainya. Tetapi hikmat yang benar adalah hikmat yang tidak memihak kepada apapun, tapi kepada kebenaran. Hikmat yang benar disertai juga dengan keadilan. Pengambilan keputusan harus objektif, bukan subjektif. Tidak memihak kepada salah satu pihak yang memang bersalah. Contohnya Salomo, ketika dia diberikan hikmat dari Tuhan untuk berhasil mengambil keputusan yang benar, ketika ada dua orang ibu yang sedang memperebutkan anaknya, dia tidak memihak pihak manapun, tapi mengambil keputusan dengan murni, disertai dengan penuh dengan belas kasihan. Dan saudara, apa yang terjadi? Hikmatnya menyelesaikan semua permasalahan ini, saudara. Itu hikmat yang benar, saudara. Lalu ciri hikmat yang benar terakhir adalah tidak munafik, saudara. Orang yang tidak munafik adalah orang yang tulus. Hidup mereka terbuka, tidak pura-pura. Mereka siap mengakui bahwa mereka bukan manusia sempurna dan melakukan yang terbaik, mempertahankan nilai yang mereka junjung. Kembali kepada karakteristik ini sebelumnya. Hikmat yang benar membuat orang tidak merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Justru terkadang orang merasa berhikmat, dia merendahkan diri. Seolah-olah menurut orang mereka adalah orang bodoh, tapi mereka adalah orang berhikmat. Karena mereka tidak suka mempertontonkan pengetahuan mereka, hikmat mereka. Tapi mereka dengan rendah hati, bahwa mereka tahu seolah-olah kehidupan mereka biasa, padahal mereka adalah orang yang berhikmat, saudara. Bahkan ketika mereka bisa buat kesalahan, dan mereka akan akui kesalahan mereka. Karena saya percaya hikmat yang benar tidak munafik, saudara. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan, dia membuat sebuah podcast kayak gini, saudara. Lalu dia menyampaikan sebuah pesan, lalu tiba-tiba pesannya keliru. Dalam artian dia gak punya hati untuk membuat itu keliru, tapi ternyata Tuhan mengkoreksi apa yang menjadi statementnya dia. Saudara tahu apa yang dia lakukan? I'm very appreciate, and dan saya I give very high respect kepada orang-orang yang seperti ini. Mereka adalah orang yang berhikmat. Lalu dia menyampaikan sebuah video permintaan maaf, bahwa apa yang pernah dia sampaikan tiba-tiba dikoreksi sama Tuhan, dan ternyata itu kurang tepat. Yang benar seperti ini, katanya. Saudara, orang yang berhikmat tidak munafik. Dia bukan cuman merendahkan diri, dia bukan cuman terbuka, tulus, tapi dia berani mengakui kesalahannya dan memperbaiki, karena dia tidak munafik. Saya berdoa supaya setiap kita memiliki karakteristik ini, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena saya yakin sekali ini yang Tuhan mau, supaya kita memiliki hikmat yang benar. Jangan mengatasnamakan hikmat yang benar, padahal itu bukan hikmat yang benar, tapi hikmat yang palsu. Tapi marilah kita belajar melalui program Amin pagi hari ini, supaya kita memiliki hikmat yang benar. Berapa banyak saudara yang mau memiliki hikmat yang benar? Katakan amin, saudara. Yuk kita belajar sama-sama. Yang bagian terakhir yang saya mau sampaikan, bagaimana cara memiliki hikmat yang benar. Saudara, cara memilikinya sederhana sekali. Yang pertama jelas, fear of the Lord, takut akan Tuhan. Ada banyak firman Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Amsal 15:33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, kalau saudara pelajari yang pertama, fondasi bagaimana supaya kita bisa menerima hikmat yang benar adalah takut akan Tuhan. Dan ada 3 hal yang dikatakan Alkitab
mengenai kolerasi takut akan Tuhan dan hikmat. Jadi ini hikmat, takut Tuhan ada kolerasinya. Ada 3. Yang pertama, kalau kita takut Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Kalau kita takut Tuhan, sebenarnya itulah hikmat. Dan kalau kita takut Tuhan, itu didikan yang akan mendatangkan hikmat. Jadi sebenarnya conclusionnya sederhana. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan untuk Anda mendapatkan hikmat. Dan takut akan Tuhanlah yang akan mendidik Anda untuk terus mendatangkan hikmat yang benar daripada Allah. Artinya ketika kita memiliki takut akan Tuhan, that is the window, that is the gate atau pintu, saudara, untuk pintu gerbang untuk kita bisa masuk dan menerima hikmat, mendatangkan hikmat. Juga Ayub bahkan dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu sendiri adalah hikmat. Salomo juga sebagai orang yang menerima hikmat yang luar biasa dari Tuhan, dan bagaimana dia sudah menjalani semua kehidupannya dengan hikmat yang luar biasa, mengerti kunci hikmat sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Makanya dia menulis dalam buku, dalam Pengkhotbah pasal yang terakhir, dia berkata semua sia-sia. Dan dia berkata ujung-ujungnya satu, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Dan saya percaya ketika Anda takut akan Tuhan dan berpegang terus pada perintah-perintahnya, maka Tuhan akan memberikan hikmat yang benar dalam kehidupan Anda. Yang kedua, yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita memperoleh hikmat, saudara? Yaitu ask the Lord, minta sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 ayat 6, Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dikatakan, saudara, sekali lagi, bagaimana hal yang kedua ketika Anda mau hikmat yang benar? Ask the Lord, minta kepada Tuhan. Kalau Anda kekurangan hikmat, Yakobus 1 ayat 5 mengajarkan kita, mintalah kepada sumber daripada hikmat itu, yaitu Kristus sendiri. Saya berdoa pagi hari ini, yuk dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin, Anda ketika belajar seperti ini bukan berarti Anda tahu lalu Anda mulai mencari siapa yang punya hikmat palsu, hikmat benar, bukan. Tapi kita belajar ini supaya menjadi reminder dalam hidup kita. Kita mau mencari yang asli, hikmat yang benar, bukan hikmat yang palsu. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan untuk kita menghakimi orang lain lalu menilai orang lain, tapi untuk kita menilai diri kita. Apakah kita sudah memiliki hikmat yang benar atau hikmat yang palsu? Jangan mengatasnamakan hikmat tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan mengatasnamakan hikmat hanya untuk menyombongkan diri, kesombongan, menganggap diri kita paling benar, diri kita paling baik, diri kita paling segala-galanya, apalagi berdusta dan mengatasnamakan sebuah kebenaran. Sekali lagi, saudara, kita sebagai the servant of the Lord, kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang Kristen dimanapun Anda berada, integritas penting. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan mengatasnamakan hikmat untuk sebuah alasan kepentingan kita. Tapi yuk kita belajar pagi hari ini, fear of the Lord adalah takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Biar hari ini saya berdoa dimanapun Anda berada, Tuhan memberikan kita hikmat yang benar. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini dalam program Amin, pengajaran di mana kami belajar mengenai hikmat yang benar. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada hari ini, biar kami semua memperoleh hikmat yang benar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami, Tuhan, diberikan hikmat yang benar, yang dari Tuhan, yang dari atas. Kami menolak setiap hikmat dunia, apalagi hikmat yang tidak benar, hikmat yang palsu. Biar kami, Tuhan, benar-benar bukan karena hikmat manusia, bukan karena hikmat dunia, tapi karena hikmat Engkau. Dan aku berdoa, Tuhan, biar kami terus, Tuhan, diberikan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menguasai kehidupan kami, supaya kami, Tuhan, belajar hikmat yang benar. Kami juga meminta kepada Engkau, berikan kami hikmat. Tambahkan hikmat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Biar kami bisa memutuskan apapun, baik itu pelayanan, keluarga, pekerjaan apapun, dengan hikmat yang benar-benar daripada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, biar firman ini jadi nyata. Kami terus diingatkan, Tuhan, untuk terus mengejar hikmat yang benar, yang daripada Engkau. Terima kasih. Bless your people dimanapun mereka berada. In Jesus name. Amin, amin, amin.
God bless you. Sekali lagi saudara, saya just remind you, yuk kita sama-sama terus hidup dalam takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat yang benar dalam hidup kita. Dan terus minta sama Tuhan, supaya Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, miliki hikmat yang benar, and have a great day with Jesus this morning. God bless you.